nggak ada apa-apa, nggak ada proyeknya gitu ya, misalkan melamar BPJS kan aku nggak ada proyeknya, uang pembinaan orang miskin. Nah itu saya itu uangnya triliunan. Untuk kalau dia menang dia akan dapat ratusan triliun per tahun. Masa aku nggak diinjek-injek? Ya aku diinjek-injek. Jadi memang banyak lawan-lawan saya yang risih saya ada di Banten. Karena Pak SBY terpengaruh bersama saya. Sampai pada sebenarnya, kayak BBM ini sebetulnya SBY nggak suka. Nah, orang-orang sekitar. Ya. Siapa ya? Aku disindir-sindir. Karena saya bilang, jangan naik Pak, itu aku naik. Tapi kan itu kayak jadi dari Bantipres kan boleh, aku Bantipres saya bebas menasihati dia. Jadi orang juga tahu bisikan-bisikan saya itu menentang mereka itu. Itu heran deh, kenapa sih Bapak tidak mau naikin harga BBM? Kan uangnya ini Allah. Bapak sebenarnya nggak mau. Oke. Berat bebannya juga pasti. Tapi bener tau kalau BBM naik semuanya SBY gitu kan. Iya pemirsa, mudah-mudahan tadi kita bisa simak kurang lebih pernyataan dari Ibu Siti Fadila Supari mengatakan bahwa banyak yang risih dengan posisinya di Bantimpres, juga ada yang risih, banyak yang risih terlalu karena posisinya yang terlalu dekat dengan Pak SBY, bisa mempengaruhi Pak SBY. Pernah hal-hal seperti ini, artinya ini kan hal-hal di luar hukum begitu ya, dibicarakan dengan Anda sebagai penasihat hukumnya Pak Yusril? Belum sampai sedetail itu tentang masalah ini. Jadi memang kalau sifatnya itu background politik seseorang itu dinyatakan sebagai tersangka itu memang bisa saja. Ini dugaan, ini hanya sebatas dugaan-dugaan gitu ya, yang dugaan-dugaan seperti itu. Tapi untuk kepentingan pembelaan itu memang kita nggak bisa menggunakan itu. Tapi paling tidak itu sebagai background kita paham ya. Karena seperti yang dikatakan oleh Pak Mulya Lubis tadi bahwa untuk menyatakan orang jadi tersangka itu kan cuma cukup 2 alat bukti. Kalau pengalaman Anda Pak Yusril misalnya, Anda pun kan sekarang statusnya masih sebagai tersangka untuk kasus Sismin Bakom gitu. Nah kalau dari pengalaman Anda gitu alat bukti yang diajukan untuk mentersangkakan Anda itu sebenarnya? Sama juga seperti kasusnya Ibu Siti Fadilah ini. Ya ada bedanya ya. Karena samanya sebenarnya, apa dan bedanya apa? Kalau saya itu dipakai pasal 55 ayat 1 ke 1. Jadi pelaku utama itu dianggap Pak Romli, Yohanes Wawuntu dan lain-lain itu. Nah saya itu dianggap mengetahui, membiarkan beliau-beliau ini melakukan korupsi. Ya berdasarkan keterangan-keterangan orang, berdasarkan juga memang ada rapat-rapat, saksinya banyak dan bunga itu terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Nah cuman saya itu ya bedanya ya 3 orang kemudian diadili dan semuanya dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Jadi pertanyaannya, saya ini mengetahui apa, membiarkan apa, orang mereka nggak korupsi. Jadi membiarkan mereka nggak korupsi. Cuman bahwa saya itu sampai hari ini itu terus-terusan. Kita kembali lagi dulu ke kasusnya Ibu Siti kalau begitu. Ada soal penunjukan langsung ini yang dipersoalkan begitu ya. Saya ingin beralih ke Pak Irman terlebih dahulu untuk mengomentari soal penunjukan langsung ini. Bahwa ada Kepres yang mengatur soal penunjukan langsung. Artinya sudah cukupkah begitu misalnya ini dijadikan acuan untuk membuat posisi seorang menteri gitu dalam keadaan atau situasi tertentu menjadi aman, tidak ditersangkakan atau tidak kemudian dipermasalahkan di kemudian hari? Ya, sebelum sampai di situ, saya berpikir begini, siapapun yang ketika dia dilekatkan jubah penyelenggara negara, mulai dari presiden sampai lurah sekalipun, maka ketika itu pula dilekatkan secara otomatis kepada siapapun orang itu untuk mengambil kebijakan. Sebab instrumen pelaksanaan kekuasaan itu kebijakan. Kebijakan ini tunduk pada aturan-aturan tertulis. Mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, sampai perda. Mulai dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang, PP, Perpres, sampai peraturan menteri dan peraturan bupati di situ. Nah, 2 aturan ini dikelompokkan secara teoretik, ada namanya executive rules dan legislative rules di situ. Nah, legislative rules ini produk demos namanya. Ya, sementara ini executive rules mewarisi produk kekuasaan pemerintahan di situ. Implikasinya juga berbeda di situ.
pada keadaan-keadaan hari-hari, maka seluruh penyelenggara negara harus tunduk pada 2 domain aturan ini di situ. Tapi pada keadaan-keadaan tertentu, maka dilekatkan kebebasan bertindak bagi penyelenggara negara itu untuk mengambil tindakan di luar dari ini jikalau ada keadaan yang membutuhkan, dan itu lebih memberikan jaminan kemanfaatan yang lebih besar buat penyelenggaraan kekuasaan tersebut, buat penyelenggaraan kemaslahatan bangsa. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kemudian pertanyaannya adalah, apakah kalau berbicara tentang, saya tidak mau masuk terlalu jauh tentang peraturan presiden di sini. Apakah peraturan presiden yang dalam domain kelompok aturan itu disebut sebagai executive rules? Ini kalau kita selidik sejarah dari peraturan presiden ini di antara tolak tarik kekuasaan monarki dan demokrasi, maka ini warisan dari monarki ini. Makanya ketika monarki digeser sama demokrasi, maka namanya executive rules itu tidak bisa keluar kalau tidak diperintahkan dan kalau tidak diinginkan oleh legislative rules yang dibuat oleh demos itu di situ. Dan ketika dulu di zaman-zaman monarki dulu, kalau kita lihat sinetron-sinetron itu raja suka mengeluarkan aturan, hari ini siapapun yang melakukan ini akan dipidana hukuman mati di situ. Dengan dasar aturan raja itulah kemudian maka para penegak hukum di situ apapun namanya ketika itu dipakai aturan raja ini untuk mempidanakan orang secara sewenang-wenang. Disinilah kemudian muncullah eskalasi absolutisme kekuasaan yang kemudian menimbulkan monarki yang absolut di situ, yang kemudian muncullah revolusi sosial di mana-mana menentang monarki, lahirlah demokrasi. Dan ketika kelahiran itu pula maka disitulah sejarah demokrasi mengatakan bahwa aturan eksekutif itu tidak bisa berimplikasi pada mempidanakan warga negara. Ketika itu di situ. Nah, berangkat dari sini bahwa bisa jadi memang ada pelanggaran peraturan presiden, tetapi pelanggaran peraturan presiden tersebut sesungguhnya tidak bisa dipakai dasar untuk memenjarakan seseorang warga negara karena melanggar peraturan presiden itu. Misalnya, presiden mengeluarkan. Tapi bukannya Perpres ini digunakan atau dimanfaatkan, dijadikan acuan setidaknya untuk membuat keputusan penunjukan langsung itu. Inilah yang saya bilang. Dulu executive rules aturan raja itu dijadikan acuan, inilah yang ditentang. Ini yang ditentang oleh demokrasi di situ. Kelahiran demokrasi itu menentang itu. Nggak bisa kamu jadikan acuan. Yang bisa kamu jadikan acuan adalah aturan yang dibuat kami sendiri sebagai demos itu. Gitu. Nggak bisa kamu jadikan acuan. Misalnya, presiden mengeluarkan peraturan pembatasan BBM. Siapa yang membeli Pertamax mobil 1000 cc ke bawah akan dipidana penjara. Nggak bisa di situ. Gitu. Nggak bisa di situ. Nah, itu seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Karena kalau kita bicara persoalan governance tadi, begitu artinya semakin banyak nanti kita akan ada datanya begitu ya. Kalau daftar mau menteri yang konten memang substansi peraturan presiden itu dipakai implikasi, atur pada tingkat undang. Biarkan rakyat sendiri mengaturnya. Instrumennya namanya undang-undang namanya. Baik. Kita berhenti. Nanti saya akan minta tanggapan, tapi kita harus berhenti terlebih dahulu. Kan kita simak beberapa informasi dalam headline news berikut ini. Tetaplah bersama kami.